Halo Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV setiap Jumat malam pukul 9 live dari studio Nusantara TV. Seperti biasa, saya ditemani jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Apa kabar Bung? Selamat malam Boy. Baik. Selamat malam. Ya. Kita kedatangan anak muda Bung. Iya kan, biasanya kalau kita undang itu yang senior-senior Ya. gitu kan. Kali ini beda. Enggak jauh-jauh sama kita. Iya. Kali ini kita undang anak muda. Langsung kita perkenalkan Syamsir Alam. Selamat malam, Mbak. Dulu main di tim nasional juga, pernah bermain di luar juga. Iya. Terutama dia pernah main di Penarol, Bung. Benar. Di satu itu ya. Penarol Uruguay. Uruguay. Di kota Montevideo. Itu klub legendaris yang banyak menelurkan pemain nasional Uruguay itu. Saya kalau ingat siapa? Diogo Forlan. Iya kan? Bintang Peru Kubilas, Bung, ingat Bung? Itu juga dari Penarol. Teofilo Kubilas. Wah, sekarang kita hadirkan dia. Iya. Ya kan? Tapi kita bukan ngomongin Penarol. Kita ngomongin tim nasional. Selamat datang. Selamat datang, Mbak. Enaknya manggilnya apa ya? Alam aja. Alam. Oke, lebih enak panggil Alam aja ya. Alam aja. Yang nggak usah panggil De Alam atau Mas Alam, panggil Alam aja. Oke. Kesibukan apa nih Alam sekarang? Urus anak. Udah 2 anak sekarang. Serius? Terakhir ketemu kan Alam masih kecil. Iya. Sekarang udah anak udah 2 sambil agak syuting-syuting juga sama masih main bola sih tapi udah nggak profesional. Oke. Udah mau 33 Alam bilang tadi. Tahun ini 33. Kan beda tahun ini tipis 33. kita. Bertiga kan beda tipis. Beda tipis. Bung Ropan dulu waktu kita sering ke lapangan, iya kan? Ya kita lebih ketemu dia. Iya. Iya kan, ketemunya lebih senior lagi, kita masih wawancara. Begitu zamannya dia ada di timnas, Kita ada di udah. klub, kita sudah masuk kandang. Ya. Oke, kita bahas mengenai timnas. Ya pasti tetap menarik ya, tetap menjadi hip yang luar Makin biasa. menarik malah. Makin menarik, pro kontra dan sebagainya. Yes. Tapi nggak apa-apa. Itulah dinamika tim nasional. ya. Tapi saya ingin mau disclaimer dulu, minta Bung Ropan disclaimer dulu. Apa? Klarifikasi nih. Soal target. Ya kan, orang mengatakan Peter Kluivert tidak ditargetkan untuk Piala Dunia. Ada yang bilang ditargetkan, ada yang bilang tidak. Nah gimana, rame nih di media nih Bung Ropan. Enggak, kalau kita ke belakang dulu bicara sebelum STY itu tidak ditargetkan untuk lolos Piala Dunia juga dalam kontraknya. Enggak ada. Tidak ditargetkan juga harus juara Piala AFF. Enggak ada. Ya. Ya kan? Nah, Kluivert kita belum kan ganti di tengah jalan ini. Ya. 4 pertandingan ke depan masuk. Betul. Dan saya pikir nggak ada juga bahwa dia untuk bisa meloloskan tim ini ke sana. Cuma momentumnya ada. Ya kan? Di saat kita hanya 1 poin di belakang Australia, kita 6. Jadi kesempatan itu ada dibandingkan kalau kita lolos ke putaran keempat jadi peringkat ketiga dan peringkat keempat di grup itu lebih berat lagi ke sana. Karena Uni Emirat Arab, Qatar di grup A, ada Yordania, ada Oman di grup B. Itu keras semua kalau bisa dikatakan kan. Pertarungan kita kalau kita dapat peringkat 3-4. Jadi kesempatan untuk ada di sini sehingga ketika Kluivert datang muncullah mimpi itu kan. Semoga kita bisa lolos Piala Dunia. Bukan target, kalau target itu harus dalam kontrak resmi baru bisa dibicarakan di situ. Tapi semua ingin mau ke sana. Pak Erik juga sebagai ketua umum bilang kita punya mimpi untuk sama-sama bagaimana bisa Indonesia ini hadir di Piala Dunia. Kesempatan itu ada terbuka. Apalagi kalau kita bisa menang melawan Australia. Itu peluang besar sekali. Kalau kita bisa menang dapat 3 poin di sana. Karena kan bagi Kluivert dia hanya 4 poin dia bilang kemarin kan. 1 poin di sana, 3 poin di sini lawan Bahrain. Cukup. Tapi kalau kita dapat 3 misalnya, 6 poin kalau itu mulus semua. 6 poin itu luar biasa. Susah mau dihadang. Karena masih ada Cina juga kan. Jadi di atas kertas tidak ada target itu, tetapi momentumnya yang ada. Sehingga ketua ini bisa bilang untuk bisa meloloskan tim ini. Dan Patrick juga bilang dia akan berusaha untuk membawa tim ini lolos Piala Dunia. Ya sebagai pelatih harus dong. Bukan saya coba untuk meneruskan. Enggak lah. Ini kan kesempatan itu ada. Terbuka. Jadi boy dia apa ya istilah katakan berharap sekali bahwa Indonesia bisa lolos. Pantas. Sebagai pelatih kalau dilakukan dulu dengan baik kan enak tuh. Ya, betul. Itu saya bilang bukan karena ditargetkan oleh PSSI harus lolos, enggak. Semua harus tertera harus sistem tes putih. Iya. Clear ini. Berarti clear ya. Iya. Nah, soalnya itu perlu kita clearkan dulu, ya kan? Iya. Nah, Alam ngelihat perubahan dari kepemimpinan STY lalu pindah sekarang ke Kluivert.
Anda sebagai mantan pemain yang pernah juga bermain di luar, bahkan atmosfer sepak bola Belanda pun Anda pernah rasakan. Ya. Nah, happy nggak Anda secara sebagai pribadi, sebagai pemain bola, ngelihat Kluivert sekarang yang megang? Kalau untuk dinilai sebenarnya belum bisa dinilai karena kan Ya. Coach Pique memang sudah resmi menjadi pelatih tim nasional Indonesia tapi belum sempat latihan apalagi bertanding Ya, gitu. betul. Tapi optimis sih karena Alam sih tidak terlalu peduli pelatihnya siapa karena tetap pedulinya tim nasional kita lebih baik gitu. Ya, betul. Itu yang tadi netizen harus harus benar-benar pahamin yang tadi Om Ropan bilang tidak ada di kontrak itu nggak ada STY walau sama Kluivert juga tidak ada kalau harus lolos Piala Dunia. Tapi memang momentumnya tuh udah di tengah jalan ya kita udah terpaksa basah nih Om. Iya. Udah tanggung banget nih. Karena menurut Alam 4 tahun lagi ke depan akan jalannya susah lagi dari nol lagi. Benar. Karena kita udah Alam kemarin sempat ketemu Pak Erik waktu kita nonton Indonesia Bahrain yang main di Bahrain. Dia bilang, Pak, saya sih berharapnya Indonesia lolos Piala Dunia sekarang. Lu kenapa ngomong kayak gitu? Karena 4 tahun lagi belum tentu momentumnya sama kayak sekarang. Gitu. Itu sih. Memang karena dan masyarakat kita memang sangat lagi terombang-ambing sama momentum itu. Mau banget lah lihat lagu kebangsaan Indonesia di Piala Dunia berkumandang. Gitu. Iya, emang kita lagi momentum ya, Om, momentum. Iya. Itu sih. Nah, Bung Ropan, Kluivert pasti ingin memberikan sesuatu yang beda lah pastinya. Tujuannya sama, lolos Piala Dunia. Kira-kira situasi tim saat ini itu kan sangat kondusif, gimana? Ketika STY memberikan legasi ini mandat kepada Kluivert, itu kan dalam posisi yang bagus. Yang disatakan nih, lu tinggal terusin mungkin itu kan. Jadi ini harus lebih baik tentunya. Orang berharap harus lebih baik. Artinya kita paling tidak harus lolos ke putaran keempat, peringkat ketiga, keempat itu kan dari awal STY juga itu begitu di STY. Tapi sekarang kesempatan itu kalau kita dapatkan poin di Australia bisa lolos sebagai peringkat kedua di belakang Jepang. Dan itu yang semua menantikan. Tapi kan tidak mudah untuk ke sana. Australia kan juga punya ambisi. Betul. Karena kalau mereka menang melawan Indonesia, mereka aman dengan 10 poin. 7 tambah 3 jadi 10 untuk bisa mendampingi Jepang. Itu tugas mereka karena kesempatan itu mereka bisa ambil lawan Indonesia. Kenapa saya bilang demikian? Setelah Indonesia mereka Cina. Mereka bisa ambil juga. 2 pertandingan terakhir yang berbahaya. Kalau mereka hilang lawan kita, itu berat buat mereka. Karena di akhir itu ada Jepang, ada Arab Saudi. Itu sulit buat mereka kan. Makanya kalau mereka bisa menang, mereka ke Cina mereka harap 6 poin, enak. 10-13. Cari draw 2 kali juga di pertandingan terakhir. Oke buat mereka. Jadi mereka punya kesempatan. Saya bilang bagi Kluivert, kalau bicara Kluivert, ini tugas pertaruhan yang luar biasa. Besar buat dia. Ini challenge buat dia yang luar biasa. Dia tapi dia diuntungkan dengan ada 2 sekundan dia, asisten dia yang kuat. Yang akan membantu dia. Jadi istilahnya ketika menggantikan STY ini 3 jadi 1 kepala. Kluivert, Alex Pastoor, dan juga dengan Dani Langsat. Untuk masuk sana. Kalau membiarkan dia sendiri susah, berat. Makanya banyak orang yang meyakini ketika nama Alex Pastoor ada, ini sang profesor bagus ini, punya track record yang oke. Yang bisa memberikan masukan-masukan kepada dia sebagai seorang analisis pertandingan dibantu oleh Dani Langsat. Itu yang menguntungkan bagi Patrick Kluivert. Kalau melihat dari rekor Patrick Kluivert kan di bawah jauh. Untuk bisa mengatakan demikian. Tapi sekarang itu dia harus melakukan yang terbaik sekarang. Harus sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia ingin 4 poin itu harus dia wujudkan. Masyarakat menantikan tuh, netizen menantikan untuk melakukan itu yang terbaik. Gitu ya. Itu. Ini alami striker posisinya. Nah, kan nanti kita akan coba bertanya tentang posisi striker. Tetapi karena pengalaman di Belanda di Vitesse dan juga ada klub satu lagi klub apa? Heerenveen. Atmosfer di sana kan, Alam sudah rasakan ya. Persaingan antara pemain, lalu filosofi dari sepak bola Belanda itu sendiri. Kira-kira menurut Alam dengan Kluivert yang memang orang Belanda, dibesarkan di Belanda, punya ilmu sepak bola juga dari Belanda, akan dengan mudah nggak konsep yang dia miliki dia bawa ke Indonesia yang baru buat dia? Walaupun pemainnya banyak dari Belanda. Ya, banyak pemain diaspora kita kan dari Belanda juga. Tapi tadi yang Om Ropan bilang, sebenarnya menurut Alam Kluivert ini dijadikan pelatih kepala itu hanya untuk sosok.
Ya. Gitu sosok. Right. Jadi di locker room itu ada yang disegani lah. Ya. Tapi tetap yang menurut Alam yang memikirkan taktik segala macam itu tetap Alex Pastoor. Iya. Dibantu Dani Lansat. Jadi memang kita butuh sosok seperti Kluivert untuk di ruang ganti. Ada leader gitu, ada yang didengarkan. Tapi untuk taktik tetap Alex Pastoor sama Dani Lansat gitu. Dan menurut Alam sih akan baik karena banyak diaspora kita juga dari Belanda juga. Terus juga Alex Pastoor juga mantan pelatihnya profesor juga Tom Haye. Mantan pelatihnya juga. Jadi sangat menarik nih, sangat dinanti-nantikan bagaimana nanti ketika mereka bergabung sudah latihan dan mereka bertanding di kedepannya seperti apa. Waktu di klub ya mengalami komunikasi bermain dengan pemain-pemain yang akan pro di sana, ya kan? Memang ciri menyerang itu memang ditanamkan sedemikian rupa buat pemain-pemain di sana. Ya, kalau kita lihat waktu Alam di sana, Alam sebagai striker, tipikal striker Belanda itu seperti Nistelrooy sama Kluivert, yang tidak terlalu banyak lari kiri kanan, tapi tidak jauh-jauh dari kotak 16 untuk jadikan tembok. Jadi gerakannya tuh nggak jauh-jauh bang, itu jadi gerakannya cuma 2 meter aja. Dari pemain belakang 2 meter muter bola ke sini gitu-gitu aja. Beda sama Van Persie. Van Persie itu kan mainnya dari kiri kanan kayak Ruben. Gitu. Jadi Alam lebih main di flank lebih ke sosok Nistelrooy sama Kluivert gitu. Jadi yang cuma tipis-tipis aja ini pemain belakang, gerakannya cuma kayak 2 meter bola ke sini dapat gitulah. Gitu, nggak gerok-gerok yang terlalu liar jauh. Itu mungkin yang nanti bisa diajarkan ke Rafael Strike, ke Ramadan Sananta, ke Hoki Caraka, striker-striker yang kita punya lah. Jadi sentuhan-sentuhan seperti itu, Bung ya? Tipis-tipis aja, tipis-tipis, balik badan gawang, balik badan gawang. Ini istilah tipis-tipis gitu kan? Oke, kita break dulu ya. Karena kita akan coba gali lagi mengenai Kluivert dan juga timnas setelah pariwara berikut ini. Oke, kita masih di Sportcast Nusantara TV. Alam, tadi saya masih penasaran soal seorang bagaimana striker dibentuk di Belanda itu. Seorang Kluivert lah contohnya. Dan dia pasti akan menerapkannya di timnas. Sudah pasti itu. Pasti. Apa yang menarik dari latihan striker di sana? Karena satu, orang tidak tahu sepak bola aja ketika kita bilang kita striker, taunya apa? Mencetak gol. Jadi seorang striker itu tidak boleh jauh-jauh dari kotak 16. Kalau di Belanda dia punya Kluivert, Nistelrooy, Bergkamp. Gitu. Kalau yang untuk di luar-luar ngapain keluar? Udah ada Arjen Robben, udah ada tugas-tugas yang lain, udah ada Ibrahim Afellay yang memang dari flank dia tusuk ke dalam. Tapi kita tugasnya justru kita buat pemain belakang yang takut sama kita, bukan kita takut sama pemain belakang. Gitu. Pergerakan tipis-tipis aja waktu gol Piala Dunia yang Van Persie dia terbang heading itu lawan Spanyol. Lawan Spanyol itu dia udah lihat pemain belakangnya mau crossing, dia cuma buka ruang, dia dorong belakang sendiri, cuma buka ruang sini bang. Ini kan nggak offside, dia bola taruh sini depan dah. Gitu-gitu aja gerakan 2 meter 3 meter tapi mematikan. Gitu. Sama seperti Bergkamp yang tadi ya, yang dia cuma chip bola tuh karena tekniknya memang udah matang kan om. Dia mutar. Dia muter lewat sini. Ya mudah-mudahan itu yang bisa ditularkan sama Kluivert ke striker-striker kita lah. Biar makin killer. Iya. Bung Roman, terlalu pagi kalau kita mengatakan bahwa total football akan diterapkan di Indonesia kan. Karena Belanda sendiri 74 gagal, 78 gagal, 88 yang Anda nonton ya. Baru berhasil. Rinus Michel 2 kali gagal nih. Jadi total football belum sempurna ketika materinya harus bagus. Kluivert, Jan Wouters, Moeren. Ya kan? Betul. Jadi kita jangan berharap banyak ya bahwa total football itu akan diterapkan di timnas sekarang. Karena kalau total football itu kan semua 11 di starting 11 itu harus punya kualitas yang bagus semua. Ya, baik dari bek kiri, bek kanan tuh bagaimana bisa bermain. Apalagi 4-3-3 kan. Itu memang ofensif benar, harus bisa menyerang kayak Belanda kan. Nah, di kita ini kan dia harus bisa melihat pemain-pemain yang ada di kita ini mampu nggak menjalankan itu. Tapi saya pikir bukan total football yang akan dia bawa. Karena dia lebih tahu attacking football, sepak bola yang lebih menyerang mungkin yang dia lakukan sini. Dan Kluivert sebagai mantan pemain Belanda dia tahu kapasitas pemain-pemain yang ada. Makanya tugas dia ingin dia mencari beberapa pemain yang sesuai dengan selera dia untuk bermain dengan sepak bola menyerang. Ya, bukan bermain dengan counter attack. Dia ingin sepak bola menyerang, dan dia sudah bilang kemarin kan, kita harus pegang bola sebanyak mungkin dalam ball position. Penguasaan bola kita harus pegang. Itu kan dia bilang kemarin. Jadi kita lebih enak karena orang yang menguasai bola lebih besar untuk mencetak gol juga lebih banyak, lebih punya peluang mencetak gol. Kalau kita banyak menguasai bola kan, itu. Jadi itu yang akan diterapkan ketika dia tampil sebagai pelatih utama.
Tapi harus didukung dengan pemain-pemain yang oke semua. Makanya Ole harus datangin. Ya kan, Jairo yang harus didatangin. Ya, untuk bisa mendukung pola yang dia terapkan. Apalagi menghadapi Australia kan. Dia tahu Australia kan bermain terbuka. Nggak mungkin Australia bermain di kandang main pasti bertahan. Oh, nggak mungkin. Main di sini aja mereka menyerang. Iya. Ya kan, kita bertahan dengan sangat kuat. Ball position jauh. Apalagi mereka butuh menang. Mereka akan keluar. Nah, itu yang benar kita tunggu. Kalau mereka bermain dengan terbuka, itu jual beli serangan dengan kita, dan Kluivert bisa menampilkan sepak bola menyerang juga. Nah, enak. Bung Ropan, dari Bung Ropan ke Alam. Tadi yang dua poin penting yang tadi Kluivert katakan. Pegang bola selama mungkin, holding bola ya. Yang kedua, attacking. Itu memang tergambar ketika Alam juga merasakan sepak bola di sana, bahwa orang Belanda tuh sukanya begitu. Ya, orang Belanda itu sukanya memang filosofinya adalah sebanyak kita menguasai bola, sebanyak itu juga kita punya kesempatan buat mencetak gol. Tapi dibalik tuh sama Jose Mourinho. Jose Mourinho bilang kalau kita banyak pegang bola, makin banyak kesempatan kita buat salah dan lawan cetak gol. Nah, dibalik jadi perbedaan. Tapi kalau ngomongin Belanda sukanya seperti itu, dan memang dia lebih memikirkan ball possession. Ball possession, makanya harus semua punya struktur yang kuat gitu. Kalau pemain dengan teknik yang tidak memadai, susah juga gimana kita mau menguasai sepak bola. Makanya di Belanda itu waktu ada tim kita Asian Games pergi ke sana, yang pelatih kita waktu itu Fopedehan. Itu latihannya di sini pemain-pemain kita dulu ada Bustomi, ada Bobby Satria, ada Ferrotin Sulu gitu, ada Jajang Mulyana gitu. Itu udah top-top lah di sini. Di sana latihannya passing control. Passing control. Karena untuk menguasai bola apa yang harus bagus? Passing. Sepak bola itu apa? Passing control, udah. Yang lainnya buat gocek-gocek kasih Messi aja. Yang kita selebihnya passing control, jangan salah. Udah itu dong, bola itu aja. Passing control sama fisik, that's it. Itu ada rasakan di sana ya, latihan itu? Iya, passing control, sampai bosen. Tapi memang itu bola gitu. Wow, passing control. Tadi Anda katakan bahwa Kluivert menerima warisan estafet dari STY ini bukan dari nol lagi. Persoalan passing control, saya pikir bukan jadi masalah lagi. Kluivert harus membenahi itu, betul nggak Bung Ropan? Iya, dan yang ada sekarang yang saya lihat soal passing bagus semua, apalagi pemain diaspora ini kan. Dan mereka banyak bermain di Eredivisie, di divisi tertinggi, apalagi Jay Isis bermain di Venezia, di Serie A. Jadi kalau bicara soal passing nggak usah diragukan lagi. Ya kan, Tom Hai passing oke, pasti. Ivar walaupun bermain di Utrecht di U21 passing kelihatan. Ragnar semua pemain bagus. Sandi main Verdong ya bermain di liga bagus. Apalagi sekarang kita punya Kevin Dix, Mes Hilgers di 20. Pemain-pemain yang bagus secara passing, kontrol bola tuh apa yang dikatakan Alam tadi itu memang benar. Kalau mau bermain dengan penguasaan bola yang tinggi, orang harus kontrol dengan memang sempurna, kontrolnya bagus, penempatan bola passing yang oke. Itu penting. Makanya Kluivert ingin punya pemain-pemain yang bagus di starting 11. Kalau ingin penguasaan bola yang tinggi ya harus begitu. Pemain-pemain harus punya percaya diri yang tinggi. Ya, fisik bagus, ya, fisik mental bagus, dan cara bermain dengan baik. Itu yang akan diterapkan. Makanya dia perlu pemain-pemain yang bagus untuk mendukung cara dia bermain dengan ofensif dengan 4-3-3 dia. Nah, passing control tadi udah kita bahas. Soal pola, tadi kita sempat singgung tadi 4-3-3, 4-2-3-1, kesenangannya Kluivert. Kalau Alam melihat dengan komposisi squad kita yang nantinya akan cukup komplit ya dengan dua masuk lagi itu. Seperti apa yang Alam lihat? Agak lumayan bingung karena kalau di belakang banyak pilihan ya, banyak pilihan dan bagus-bagus, termasuk di luar diaspora dari Rizky Ridho juga yang semakin matang. Betul. Udah semakin matang. Tapi 3-5-2 atau 4-2-3-1 oke sih menurut Alam. 3-5-2 itu di belakang bisa Ridho, Jay sama Hilgers. Limanya di sini ada Kevin Dix, ada Verdong, ada Tom Hai, ada Ivar. Kalau Jairo masuk bisa Jairo. Bisa ada Jairo, ada opsi ada Marcelino bisa, atau siapapun masih bisa. Dua di depannya bisa Ragnar sama Ole. Iya. Menurut Alam oke, karena kalau kita pakai 4-2-3-1 pasti ada yang dikorbankan nih di antara Ridho atau ada Verdong, ada Mes, ada yang dikorbankan. Tapi menurut Alam 3-5-2 oke, karena Kevin Dix sama Verdong
Endurance-nya udah sangat baik, jadi bisa betul. pergi dan kembalinya bagus. Saya pikir benar juga. Oke, artinya kalau dengan 352 melawan Australia, itu bagus kita punya 3 gelandang yang kuat secara bertahan bagus. Ivar kuat dalam bertahan, Jairo kuat dalam bertahan. Karena pertahanan kita dengan Australia kemarin di GBK lapangan tengah. Lapangan tengah. Kita kurang di situ. Tapi sekarang dengan Jairo ada misalnya kalau dia masuk ya. Nah, kita akan dapat kekuatan di situ. Kabarnya kita akan totalnya 20 pemain diaspora, sisanya kalau jumlah pemain itu 25 atau 26, 20 pemain diaspora. Ya kalau kita lolos seperti itu harus ada. Nah itu kita bilang tadi kan semua pemain-pemain itu harus di antara bench dan juga di starting 11 nggak boleh beda jauh gapnya. Jadi ada satu yang keluar harus yang masuk itu sama. Jangan sampai pincang. Itu yang diinginkan kan sama harus ada. Karena ini standar Piala Dunia. Kalau terlalu Piala Dunia harus begitu, nggak sembarang main di Piala Dunia boy. Kalau kita satu grup dengan Brasil, kita satu grup dengan Kroasia, kan enggak. Dengan anyone sama siapa aja. Lu bisa bayangin bagaimana tuh cara mereka menang kalau kita sembarang tampil. Jadi makanya ini berat buat kita untuk kesan. Memang wajar kalau dengan 20 pemain diaspora tapi yang bagus-bagus tentunya dipilih yang oke semua. Bukan kita mengenyampingkan pemain kita lokal. Dia kan dia sudah bilang bahwa ini pemain lokal kita jantung. Dia udah bicara di press con kemarin. Jantungnya pemain lokal juga ada. Makanya tugas dia datang Februari nanti balik lagi 2 minggu lagi. Dia akan berkeliling ke kota-kota di mana Persija main, Persib main, Dewa main. Dia ingin melihat langsung nih mana yang harus dia pakai nih sesuai dengan standar dia dong. Sebagai pelatih. Kalau Anda melihat local players kita yang menonjol, yang kira-kira ini bisa masuk di timnya PK nih. Rizky Ridho, Yance Yakub. Oh, Yakub Sayur. Yance Yakub, Marcelino. Iya. Hoki. Kenapa Hoki Caraka? Karena Hoki Caraka. Kenapa? Karena di eranya pelatih sebelumnya STY, Hoki itu selalu dapat tempat. Karena dia anak muda yang berpotensi dan dia bisa jadi tulang punggung timnas di usia muda gitu. Jadi dia memang udah punya pengalaman, dia bisa jadi leader juga. Atau Sananta juga oke. Marcelino pastinya. Tapi kan persaingannya itu di depan nggak gampang. Ya, memang tidak gampang. Tapi kalau memang bisa dapat komposisi, ya oke. Tapi kalau enggak, ya iya kan tahu bersama. Ada Ole misalnya. Kalau Mauro Silstra datang, ada Rafael. Di sana. Ada Sananta yang ada Warat Mangun juga di pasti situ. kalau bilang striker, mungkin striker bisa bawa 3 hanya sampai 4 aja di dalam sebuah tim yang posisi striker nomor 9 misalnya. Nggak mungkin langsung bawa striker 5. Nggak mungkin. Malah juga tahu paling tidak 3 atau 4 yang bisa saling bergantian. Selebihnya kan dari flank bermain. Kalau Marcelino kan bukan striker, main di flank. Termasuk Rafael bisa bermain di flank. Yakob bermain di flank. Mungkin striker bawa 3 cukup atau 4 paling banyak 3. Ya karena kekuatan kita dari flank. Dari flank. Bermain dengan gaya ofensifnya Kluivert dari flank. Jadi banyak pemain dari flank. Ragnar bermain di flank. Iya kan? Jadi banyak. Eliano, Jonathan juga kalau masuk Willian Jonathan kalau masuk itu bisa bermain dari flank. Walaupun dia sebagai seorang gelandang. Jadi kita sudah punya striker nomor 9 dong sekarang. Ya, mudah-mudahan kalau Oleh masuk ya mudah-mudahan ya. Dan banyak yang ngobrol sama Alam kayak kenapa nih banyak yang datengin pemain diaspora gini-gini, pemain lokalnya kasihan dong. Tapi menurut Alam enggak. Karena menurut Alam pelatih federasi dan kita sebagai pengamat timnas akan fair kok. Kalau pemain lokalnya bagus pasti masuk timnas kok. Pasti. Dan pemain diasporanya kalau jelek juga belum tentu masuk timnas juga. Itu fair. Kalau udah sekarang apalagi udah ada netizen, udah ada kita bisa komentarin semua, itu akan fair. Jadi nggak usah takut. Kalau lu ngerasa lu pemain lokal, lu bagus, ya lu pasti masuk timnas, tenang aja. Dan pemain diaspora belum tentu ada aman buat lu pasti masuk timnas. Iya betul. Gitu. Saya pikir benar. Makanya itu tugas Kluivert kan datang, dia akan banyak, dia bilang dia akan banyak melihat. Kemarin diundang semua owner di Liga 1 dia undang untuk mendekatan untuk bisa berbicara. Tolong bantu saya kalian. Nah, satu indikator untuk Kluivert memilih pemain itu menjadi let's say starting line up misalnya adalah jam bermainnya dia. Ya, itu dia. Ini kan persoalan yang sangat penting. Harus. Urgent. Itu agak dan tricky. Pelatih kalau dengan akal sehat dia pasti memilih pemain yang punya jam bermain di klub dia. Tapi banyak juga pemain diaspora kita ternyata juga tidak punya jam. Kayak udah sempat berseliweran di media sosial. Nathan, Rafael sama Hamner juga katanya mungkin tidak dipanggil karena waktu bermainnya sedikit. Ya, let's see gimana ke depannya. Oh, satu lagi pemain lokal, Egy lagi luar biasa banget di Dewa. Bermain terus. Bermain terus dan top skor kedua sekarang. Ini berita bagus
Peluang untuk masuk masih. Iya. Itu yang dijanjikan oleh Kluivert kan. Dia bilang itu karena jantungnya itu dia ulang-ulang kan. Pemain lokal dia nggak akan tinggalkan. Jadi benar siapa yang bagus dia akan pilih. Tugas dia akan berkeliling terus tuh. Sepanjang dia ada di sini dengan Lansat bersama dengan Pastur. Artinya Bung, berarti tidak ada jaminan bahwa diaspora pemain Belanda pun, let's say tadi kita sebut Nathan yang jarang bermain, Hapner juga yang jarang bermain, ya kan? Sturwijk juga di Australia juga jam terbang. Itu semua terancam, termasuk dengan Sain Patinama juga. Terancam juga untuk bisa mau bermain. Jadi fair ini, fair ya. Kita berharap Kluivert juga fair untuk hal itu. Baik, kita akan bicara lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, tadi di segmen kedua Alam sudah mencoba mereka-reka dengan pola 352. Saya gak kaget juga pola 352, ya kan? Tapi Bung Ropan tadi katakan cocok juga lawan Australia nih ya. Padahal kita tahu bahwa Belanda itu kebanyakan pakai 4 back. Iya kan? Flat kan? Flat, 4 back flat. Mau 4-3-3 yang sangat agresif atau 4-2-3-1 dengan double pivot gitu kan. Nah, dengan materi yang ada, 2 tambahan yang tadi kita singgung itu, kira-kira Bung Ropan kalaupun pakai 4-3-3, pilihannya siapa Bung? Nggak begini, Kluivert itu punya 2 opsi kemarin dia bilang. Kalau bukan 4-3-3, 3-5-2. Dia bilang. Oh, disebut juga 3-5-2. Iya, dia bilang itu opsi kedua. Situ. Ya, 3-5-2. Opsi kedua ya. Kalau bermain tandang, saya pikir cocok dengan 3-5-2. Karena kita punya 3 gelandang bertahan yang kuat, yang bisa menyerang. Tom Hai, Ivar sama Jairo kalau Jairo ada, ya kan? Masuk. Flank pasti ada Kevin Dix dan Verdong. Berarti Rido terakomodir. Rido, Mes sama Jai. Ini kan kuat. Di depan mereka ada Jairo yang lebih bertahan kuat. Ya, itu. Jadi kita sepakat Rido dapat tempat utama ya. Kalau bermain tandang saya lebih cenderung dengan itu. 3-5-2. Ya kan? Karena kan Kluivert juga bilang, Pastor juga Lansat bilang, kita akan lihat calon lawan kita siapa. Kita akan berhadapan dengan lawan yang apa? Pasti. Nah, baru kita bisa menentukan pola apa yang kita akan tampilkan. Iya, betul. 4-3-3 itu kita bermain kandang. Pasti dia akan Cina kita pakai lawan Bahrain, lawan Cina kita pakai 4-3-3 flat. Karena kita butuh poin. Harga mati mutlak buat kita 3 poin. Tidak mungkin kita bermain dengan counter attack bertahan. Betul. Itu yang akan ditampilkan oleh Kluivert. Bermain dengan 4-3-3 berarti ada dikorbankan. Bisa saja misalnya Rido yang cadangan, Mes sama Jai di belakang. Kevin Dix tidak tergantikan sama Verdong. Tidak tergantikan. 3 tetap akan bertahan tentunya dengan Ivar, Tom Hai dan Jairo. 4-3-3. Berarti di depan ada 3, tinggal pilih. Ragnar akan kembali karena di Australia dia nggak main. Ragnar, Ole, salah satu di antara Marcelino atau Eliano Reinders. Bermain dari flank. Karena dari situ kan ada 3 pilihan. 3 tadi yang Bung Ropan sebutkan, Reinders, Marcelino dan Ragnar sama Ole. Ole. Atau Rafael ya. Atau Rafael. Jadi kalau 3 ini pilihan itu menurut saya, bayangan. Ragnar akan main lawan Bahrain. Kemudian Ole. Nah di kanan ini salah satu akan dipilih. Karena kan Kluivert kemarin suka, dia bilang, dengan Marcelino. Kalau pemain lokal saya suka dengan gaya Marcelino. Bisa saja Marcelino ditampilkan. Tapi opsi lain setelah itu ada Eliano yang bisa bermain ke flank. Ada Jakob Sayuri yang bisa bermain di sana. Jadi ada menguntungkan. Tapi saya pikir kalau disuruh pilih, boy, mana? Eliano, si Marcelino yang dia akan coba untuk tampil pertama. Apalagi home, Om. Ya, apalagi home. Home kita bermain. Itu yang dia bilang, kita harus bermain menguasai bola sebanyak mungkin di home. Menang. 4-3-3 harus ofensif, harus bisa menyerang. Itu poin. Keren itu. Itu dua pola ini. Termasuk melawan Cina, kita akan bermain demikian. Nah, kalau kita ke Jepang beda. Mungkin kita belum bicara Jepang nih. Iya, Jepang itu kan masih jauh. Masih jauh sama itu, masih di bulan Juni. Yang kita utamakan ini Australia sama Bahrain. Karena hanya beda 5 hari kan. Terutama lawan Australia. Kalau kita tidak kalah lawan Australia, bagus itu. Itu bagus. Kalau pilihan 3-5-2, 2 double striker melawan Australia, Alam melihatnya siapa yang cocok? Dia bisa, kan pasti agak bertahan kita di sana ya. Penyerang yang bisa juga membantu pertahanan. Siapa tipikal yang kita punya sekarang ini untuk bisa bermain di tandang melawan Australia? Menurut Alam yang punya endurance bagus, 2 di depan itu bisa Ole sama Ragnar. Ragnar yang sedikit turun, Ole yang stay di depan. Cuma di Australia mungkin Ragnar nggak main karena ada akumulasi kan. Akumulasi. Jadi tinggal salah satu pilih. Apa Marcel ke sana atau Eliano? Marcelino bisa bantu Tom Hai
di tengah karena Ivar sama Jairo udah pasti bantu back. Jadi ketika kita bertahan itu bisa 7 bertahan. 3, 5 ini Kevin Dix udah pasti turun, Ferdinand udah pasti turun, 3 di belakang, Jairo sama Ivar ngeroyok dari belakang, Tom Hyde dorong dikit sama Marcelino bisa bantu. Oleh banyak, kita harus numpuk di tengah. Jadi kuat. Dan Oleh juga cepat. Jadi di depan bisa buang bola, Oleh bisa fight di situ. Bung Jairo, Bung. Saya nonton highlightnya Anderlecht melawan Royal Antwerp. Kalau di mana di waktu di Liga Inggris dia main di gelandang, Bung ya. Gelandang bertahan. Tapi kemarin di Crystal Palace dia main di 3W, Bung. Center back agak ke kiri, posisinya karena dia kuat kaki kiri kan. Dan mainnya bagus. Walaupun kalah 1-0. Iya. Kenapa dia bermain bisa di kiri? Karena di Ajax sebelumnya dia itu memang bermain di belakang. Dia sejatinya pemain belakang dulu, Boy. Tapi sorry. Jairo pasti masuk, Bung ya? Ya pasti kalau ngelihat prosesi administrasi. Iya, kalau ke semua lengkap, surat semua, dia pasti akan datang dan dia bermain. Nah, kita kembali lagi ke permainan tadi Jairo. Iya, kita beruntung punya dia. Punya gelandang bertahan yang bagus seperti dia. Dan kalau Om Boy atau Alam bisa menyaksikan bulan Mei kemarin atau April Mei itu bagaimana dia bermain di Anfield melawan Liverpool. Dan mereka menang Crystal Palace lawan Liverpool. Kalah Liverpool di Anfield, di kandang. Dia bermain bagus sekali. Sebagai gelandang bertahan. Bahkan dia berhadapan Szoboszlai, McAllister, Gravenberch. Dia hadapi semua itu. Lawan MU, bermain di dia. Kalah MU lawan Crystal Palace. Jairo bermain di situ. Dia berhadapan Casemiro, Bruno Fernandes. Bukan gampang, gak sembarang itu pemain-pemain. Tapi dia lawan dengan bagus. Nah sekarang kita beruntung punya dia. Makanya Kluivert pingin ada pemain seperti dia. Apalagi kalau dia berdiri di depan Jai, di depan Rido, sama Mes. Tenang. Kuat. Bisa berubah juga kan pola itu menjadi 4-2-3-1 kan. Bisa aja itu bisa berubah menjadi begitu dengan meningkatkan Oleh. Tapi kalau kita kembali dengan pola 3-5-2, ya saya pikir di depan itu yang menjadi Oleh harus mungkin ya, Boy. 3-5-1-1. Bisa itu. Ya. Oleh agak ke depan, di belakangnya bisa Marcelino. Jadi diberikan kebebasan untuk bisa bermain di sana. Iya. 5 jadi gitu akan jadi. Jadi 3-5-1-1. Itu akan jadi bagus. Ekspektasi netizen penonton bukannya sekedar kita menang lolos, tapi permainan yang enak ditonton. Ya kan? Kita sudah melihat warisan STY, kita nontonnya enak. Ya kan, happy kita nonton. Walaupun kita kalah kita menang juga kita happy. Nah, sentuhan Belanda ini kan pasti lebih atraktif dong. Gimana? Ya, tapi pasti kalau yang Alam lihat penonton ini semenjak datang pelatih baru kita Coach PK. Jadi penonton ini makin antusias dan makin yakin kalau kita bisa lolos Piala Dunia. Dan kuncinya adalah di Australia nanti. Dan permainannya sekarang sepak bola mungkin kalau Belanda pasti enak ditonton, apalagi kalau pemain bisa menerapkan. Tapi kalau untuk main di Australia, menurut Alam nggak enak ditonton nggak apa-apa, tapi 3 poin. Nggak penting gitu, enak ditonton. Betul. Menang. Yang penting judulnya menang. Iya. Karena 10 tahun lagi tidak diingat tuh ball possession berapa, diingat skornya berapa. Iya. Jadi kalau main di Australia, lu bisa nembak 7 kali kena tiang, ya kan peluang dan banyak ball positionnya kita 70-30 unggul, tapi kalah. Bodo amat. Tapi kalau kita diserang terus, iya kan? Peluang cuma 1 tapi gol. Aman. Kita dapat 1-0 menang. Aman 3 poin. Orang nggak mau pikir lu kalah apa segala. Pokoknya menang 1-0 udah benar. 3 poin itu yang paling penting. Itu, Boy. Setuju kalau itu. Iya kan? Tapi kita sudah dibuai dengan permainannya enak, build up dari bawah. Kan Alam tahu bahwa timnas sekarang itu membangun dari bawah. Ya kan? Kelihatan sekali kan? Nah. Ya tapi ekspektasinya karena di belakang itu semuanya 3-3-nya kuat pegang bola. Rido udah semakin pede. Kalau Jay udah nggak usah ditanya lagi. Kemarin lawan Inter Milan main bagus banget. Mes di bawah juga main oke banget. Jadi semua yang ada di tim nasional sekarang memang passing dan kontrolnya udah bisa lah ikut komposisi Coach PK gitu. Dan tadi yang kita singgung Marcelino cocok sekali main di Gelora Bung Karno. Cocok sekali, dia Starboy. Starboy dapat banget dia. Mungkin untuk away, Marcelino mungkin biar fit dulu, santai dulu. Marcelino santai aja, Marcelino buat persiapan di GBK aja. Jadi mungkin Alam bilang kalau main away kita di Sydney, nantinya bisa Marcelino main di babak kedua. Ya, bisa. Babak pertama mungkin Eliano. Bisa. Eliano Reinders yang bermain. Karena kita nggak punya Ragnar. Eliano sama didorong ke depan bersama dengan Ole. Banyak pilihan. Banyak buat PK nih. Buat PK banyak.
posisinya. Asal mereka tidak cedera aja di kompetisi masing-masing. Itu dia kan, yang menjadi masalah itu dia. Mudah-mudahan. Takut jangan sampai cedera tuh, menjelang pertandingan ada yang cedera, bahaya. Iya. Tapi kalau di belakang saya pikir agak aman. Aman. Misalnya Miss cedera, masih bisa Kevin Dix ditarik ke dalam, Iya. bermain di 3 back. Karena ada Walsh, Ada Sandy Walsh yang bisa bermain di sana. Karena kan kalau Elkan Bagot balik masih ada Elkan. Oh, ada Elkan Iya juga. kan? Kalau Elkan Bagot Benar, balik ada masih Elkan. kuat. Masih di belakang masih kuat. Karena kan Yasin Hapton nggak bisa bermain kartu merah lawan Arab. Iya. Tapi di belakang masih bisa terisi dengan bagus. Kita pasti Jordi akan dibawa juga. Mungkin Iya, pasti walaupun sebagai cadangan. Pasti. Jadi di belakang nggak usah diragukan kalau di belakang. Ya. Tapi jangan sampai Jai cedera, Bos. Ya, jangan. Bahaya. Aduh, jangan itu. Kehilangan El Capitano kita agak berpengaruh. Pelan-pelan aja Bang Jai. Pelan-pelan iya. Pelan-pelan Bang Jai. Iya. Dan di sana, Boy, ada 7 pemain kita nantinya harus hati-hati bermain yang kemungkinan tidak akan bermain di GBK karena sudah ada kartu kuning. Kartu kuning semua. Termasuk Martin Paes. Oke, kita sebut siapa? Iya. Martin Paes Martin ada Paes. sana. Kemudian Verdong, Jai. Itu berbahaya tuh. Mungkin Marcelino juga satu mungkin ya. Ivar udah kena kartu. Jadi itu bahaya. Ya ada Ferrari, tapi Ferrari kan ya jarang main, jadi kartu kuning. Jadi ada 7 itu kita. Kalau sampai kena, misalnya Jai, Verdong kena, wah bahaya. Bahaya, atau Ivar kena di Australia. Memang kita menang di sana, katakan kalau kita bisa menang. Balik ke kanan kan nggak ada Jai, nggak ada Verdong, Ivar berpengaruh juga. Bahaya juga. Lawan Bahrain lagi bagus di Piala Teluk kemarin. Iya, lagi bagus. Wah, Piala Teluk, Boy. Lagi oke mereka main. Jadi ya, saya pikir pemain akan tahu, mereka akan lebih berhati-hati bermain. Ya, Jai di belakang pasti akan hati-hati. Saya lebih yakin, lebih senang kalau Jai sama Verdong ada. Ya, itu aman. Baik itu. Aman kita ya. Aman. Bagus sekali, Boy. Tenang kita tenang. Kita jadi ingat Verdong bermain lawan Arab kan? Lawan Arab. Sampai keram-keram deh itu. Dia di kiri, tapi gol kedua Marcelino dia di kanan. Dia yang penetrasi ke dalam. Nggak tahu lewat mana tuh ya. Nggak tahu dari mana dia masuk. Padahal dia di kiri. Pembicaraan, tapi kita harus break dulu ya. Iya. Kita break dulu, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita masih di Sportcast bersama Alam dan Bung Ropan. Kita bahas di segmen terakhir ini Bung Ropan dan Alam soal kekuatan lawan-lawan kita nanti. Ya kan, kita tahu grup B kita ya kan? Ya. Grup C. Grup C. Grup C, grup yang paling ngeri ya. Ya kan? 2 pelatih, 3 pelatih sekarang ya. Diganti kan Arab. Iya, Arab Australia juga. Australia. Iya. Kita Indonesia. Nah, kita masih sisa 4 pertandingan lagi. Kalau kita melihat lawan Australia, Bung, ke depan ini. Kekuatan Australia sekarang seperti apa dengan pelatih baru ini? Iya kan, pasca Graham Arnold keluar, Tony Popovich masuk menggantikan kan. Nah, Australia itu agak menurun juga. Kemarin lawan di kandang itu mereka draw lawan Arab Saudi. Seharusnya kalau mereka bisa menang peluang mereka besar. Tapi Arab Saudi datang ke kita kalah justru Arab Saudi. Yang mereka juga draw lawan Bahrain. Hampir kalah bahkan. Hanya gol terakhir baru bisa bikin 2-2. Ya kan? Jadi itu saya bilang, mereka hanya punya 2 kesempatan kalau ingin lolos, menang melawan Indonesia, menang melawan Cina. Karena mereka merasa sulit lawan Arab sama Jepang. Tapi kalau mengatakan itu mereka tidak punya Harry Souttar. Palang pintu mereka yang jangkung yang main di Leicester, yang sempat dipinjamkan ya sama di Sheffield. Main ya. Di GBK dia main. Di GBK dia main. Waktu kita kalah 4-0 di Qatar Piala Asia 16 besar itu, dia salah satu yang minta 1 gol. Tinggi. Itu yang menyulitkan kita ketika bermain di GBK kan salah satu. Tapi kita beruntung ada 2 pemain yang main di GBK yang tidak akan bermain. Kemudian selain Harry Souttar, ada Alessandro Sircati, anak berdarah Italia yang main di bek kanan waktu itu di GBK. Ada itu pernah. Nah, kabar terakhir juga agak kurang fit pemain Greg Godwin. Pemain bagus mereka tuh. Oh iya. Yang cepat tuh bermain dari. Ya, kalau dia nggak bermain ya agak menguntungkan buat kita. Iya. Jadi saya pikir ini peluang buat ini. Tapi kalau seandainya kan kita pun kalah misalnya lawan Australia, ya kita masih punya peluang, Boy, untuk bisa 3-4 lah. Peluang 3-4 putaran keempat. harus memanfaatkan 2 kandang, harus bisa menang. Artinya dengan poin 12 berharap untuk posisi keempat dapat untuk lolos. Ya, itu kan kita harus bicara yang terburuk dong. Jangan kita menang terdraw kan, bisa aja demikian. Tapi kan kalau kita imbang udah aman buat kita enak. Berarti 4 poin bisa terwujud. Dan saya meyakini itu. Kalau kita tidak kalah melawan Australia, peluang kita besar untuk lolos. Bahkan untuk sebagai peringkat kedua untuk mendampingi Jepang. Nah, kemudian kita lawan Bahrain. Ya kan? Bahrain masih punya kesulitan. Dia boleh lagi bagus-bagus, orang bilang di Teluk, dia bagus di Teluk. Tapi dia nantinya akan ke Jepang. Jepang hajar dia 5-0 di kandang dan Jepang butuh 3 poin saat menang. Nantinya mereka akan menjadi tim pertama Asia yang lolos. Memastikan. 16 poin mereka sekarang tambah 3 jadi 19, mereka langsung lolos. Pasti Jepang akan hajar mereka. Kalau di kandang mereka kalah 5 kok. Ya kan?
Jadi Jepang bisa menang, nah itu mereka bisa terpukul. Itu ke kita. Ya, habis itu ke kita. Ke GBK, ya. Ke GBK. Dalam posisi mereka lagi babak belur mungkin itu, posisi mereka lawan kita, mereka udah ketakutan duluan kan dengan kasus kita waktu itu yang sempat 2-2. Jadi kalau bicara lawan-lawan kita agak oke, asal kita tidak kalah melawan Australia bagus, peluang kita terbuka. Gimana, Bung? Alam Setuju. Pokoknya kuncinya adalah di pertandingan lawan Australia sih. Mudah-mudahan semua pemain yang akan dipanggil fit, terus komunikasi antara pelatih yang baru sama pemain makin baik. Jadi ketika kita pergi ke Australia minimal itu 1 poin. 1 poin. Jadi kalau Bahrain di sini, Bahrain dari tahun lalu juga udah minta main di netral lah, main apa udah keganggu sekali psikologisnya. Itu psikologis. Kalau nggak salah lawan Bahrain itu H-5 Lebaran kalau nggak salah. Jadi mungkin agak banyak yang tidak pulang kampung karena mau nakut-nakutin Bahrain. Karena mau nakut-nakutin Bahrain di GBK. Masuk stadion udah agak iya. Udah agak ragu. Bahrain itu mungkin kalau bisa main pakai earpod ya. Ya kadang udah gugup duluan buat stadion dah. GBK itu kalau pas kita di lapangan lagi full itu dem. Apalagi kalau kita tidak kalah lawan Australia kan. Makin penuh itu. Karena itu di dalam penuh, di luar penuh tuh. Wah, itu ngeri itu. Kalau kita tidak kalah pasti dukungan itu luar biasa tuh. Karena 4 poin itu yang dikalkulasi dihitung-hitung sama Clifford, kita pasti lolos. Kalau kita dapat 4 poin itu, kan sudah dihitung sama dia tuh. Udah aman dengan 2 kandang dan kita baru Cina gimana? Cina bisa kita main, mereka sudah bersiap dari sekarang. Tapi semestinya kan di Cina itu kalau kita benar-benar fair kita bisa menang melawan Cina. Maksudnya ball position kalau kita bagus, mereka lebih banyak bertahan. Mereka memakai cara kita dengan bertahan untuk counter attack kan. 2 gol lewat counter attack. Kita lebih bagus sebenarnya kalau tapi bisa. Itu kan yang dibahas yang ada polemik ruang ganti itu kan di situ. Nah, mungkin ada agak itu fokus udah kita lewatin lah. Stop, kita lewatin. Nah, kita sambut Cina di sini lagi, kita 3 poin lawan Cina. Dan untuk itu ada sosok Clifford di sana untuk mengajukan kondusif ruang ganti itu kan. Jadi ketika kita 4 poin, melawan Cina anak-anak lebih pede. Waduh. Karena mereka butuh 3 karena sudah diwanti-wanti. 3 poin lagi lawan Cina kita lolos langsung. Bayangin kalau dikasih diwanti-wanti begitu kan. Kita sudah 4 poin nih. Berarti dapat 7 dong. Kalau lawan Cina dapat 3, kita pasti lolos ini. 90 menit buat main di Piala Dunia, habisin. Kita bisa ke Piala Dunia kalau menang 3 poin. Ini kan pasti semangat anak-anak bermain. Waduh. Nah, terakhir lawan Jepang sudah nggak punya apa-apa lagi, udah lolos. Bisa aja Jepang main dengan tim kedua dia kan. Udah aman dia. Kalau kita udah lolos, Jepang udah lolos, fun football aja. Iya. Aman udah itu aman. Boy. Tapi kita diuntungkan ketika kita bisa dapat 4 poin dan menang melawan Cina. Karena ada baku hantam itu Australia ke Arab. Jepang akan ketemu sama dia. Jadi kalau dihajar Australia sama Jepang sama Arab juga draw, kita harapkan draw sama Arab, wah enak kita. Berpeluang kita. Jadi itu enak. Di saat kita lagi masuk mereka saling baku hajar itu. Jadi poin kita akan terjamin di sana. Jadi situasi poin sekarang ini juga menguntungkan kita. Menguntungkan, iya. Karena lawan Bahrain, ya mudah-mudahan kita bisa menang. Lawan Cina juga, ya kan. Sedangkan posisi lawan juga saling baku hajar. Itu kan. Jadi Cina yang sudah babak belur 4 kali kalah sebelumnya, nggak ada yang menduga kan bahwa mereka menang lawan Bahrain. Iya kan. Bahrain terganjal. Padahal Bahrain ingin menang. Poin mereka itu bisa ada di atas mereka kan. Jadi terganjal di situ. Kemudian Arab bisa draw sama Bahrain. Kan di situ kan poin-poin kita bisa tertolong di situ. Australia Bahrain draw. Nah, itu enak. Jadi biar mereka aja yang berantem. Mereka berantem benar. Kita santai aja. Australia ingin menang melawan Arab, ditahan sama Arab 0-0. Arab datang ke kita hajar dia 2-0. Nah, di situ kan kita naik ke 6. Jadi enak, boy. Jadi kita beruntung lah kita ini bisa di lain baku hantam kita naik. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini terjadi. Amin. Ya, itu amin. Terjadi nih. Ya kita harus optimis dong, mendukung tim nasional kan. Yang penting timnas. Tim nasional. Siapapun pelatihnya. Siapapun tim nasional. Begitu. Suasana kamar ganti yang seperti apa yang Anda, yang Alam bayangkan supaya apa yang kita bicarakan ini kejadian? Di ruang ganti itu butuh leader. Jadi pasti di lapangan itu kadang-kadang ada pemain miskomunikasi sama temennya sendiri, suka ribut di situ. Butuh ada yang satu orang yang bisa getok meja bilang stop, dan semuanya ngedengerin. Buat apa ribut? Karena ketika kalah kita sama-sama dan menang kita sama-sama. Jadi memang butuh sosok Kluivert tuh butuh. Yang didengarkan sama sosok di ruang ganti anak-anak. Jadi mudah-mudahan ruang ganti makin kondusif dan permainan makin baik. Kalau pemain pasti senior jadikan kapten. Pasti kita pilih Itses ya. Pasti. Jesus, Pak. Oh, satu lagi Bang. Ada yang diomongin sama salah satu pundit sepak bola. Dia ngomong kalau
suasana kondusif itu waktu menggambarkan katanya Jay sempat meeting antar pemain aja. Itu kan sempat. Nah dia bilang katanya itu karena pemain sudah tidak menghargai STY. Menurut Alam itu salah. Itu seperti rumah tangga yang kita punya orang tua tapi kita anak mau berembuk sendiri. Right. Gitu. Kadang-kadang ketika pelatih meeting, pelatih tanya, ada lagi yang mau nanya, itu pemain suka malu. Apalagi tipikal orang Indonesia. Suka malu. Makanya Jay mengumpulkan cuma teman-teman aja. Di situ baru semuanya bisa ngomong, berani ngomong. Dan itu yang harus diluruskan. Tidak menghargai pelatih. Entah siapapun bisa terjadi juga di Coach PK meeting antar Dan pemain. sekarang ini pelatih Eropa yang speak out, dong. Lo bicara gitu kan. Kalau bisa Clifford akan one on one dengan bisa. Dia dipanggil satu-satu. Dan sekarang kan dia bilang kan dia udah telepon satu-satu kan. Termasuk Jairo dia bilang dia sudah telepon, sudah berbicara. Itu lebih enak buat dia. Dan Clifford bagus, dia ketemu dengan owner Liga 1-nya, nanti sama pelatihnya dia ketemu. Itu yang saya bilang kan ruang ganti bisa pasti sejuk dengan dia. Dia kan dan bahasanya dapat semua. Dia bisa Belanda, Inggris, Spanyol, pernah main di Barcelona, Italia, pernah di Milan. Jadi secara komunikasi dia bisa dapatkan semua itu di ruangan. Jadi semoga kita berharap yang terbaik lah. Yang terbaik buat untuk tim nasional. Ya. Kan semua untuk tim nasional kita bicara. Jadi itu. Waduh, saya nggak mau nanya lagi nih karena kita sudah tuntaskan sebenarnya. Kita udah tuntaskan sebenarnya. Yang Bung Ropan harapkan dari netizen sekarang. Yang berkomentar, berargumen, berpendapat supaya timnas ini mulus apa yang kita inginkan itu. Saran kita kan sebagai orang Indonesia ya kita bilang tadi kan dukung tim nasional aja. Dan Clifford udah bilang semua pendukung masyarakat Indonesia berada di belakang tim untuk mendukung. Karena itu penting yang diharapkan, mendukung tim kita, tim nasional itu. Dan dia akan memberikan yang terbaik. Jadi saya harapkan buat semua penonton untuk memberikan yang terbaik. Apalagi kita lawan Bahrain kan, sama-sama datang untuk bisa mendukung. Karena kalau tim kita bagus kan semua juga bagus. Semua kan senang, gitu. Kita kan tidak mungkin ingin melihat kita tim kalah, menyumpahi tim kita harus kalah. Kan? Kita harus apapun harus menang, optimis. Dengan itu, makanya itu yang saya senang dengan Clifford bilang berada di belakang tim nasional semua untuk bisa mendukung. Mari, itu yang kita bisa sampaikan kepada netizen sama-sama. Terakhir, netizen ini beragam kan ya Bang. Tapi berbagai bahasa dikeluarkan, bla 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 bla. Tapi itu mungkin bentuk kecintaan mereka sama tim nasional sebenarnya. Tapi mungkin cara mereka beda-beda aja. Tapi Alam yakin semua pendukung pecinta sepak bola intinya mau lihat tim nasional kita makin lebih baik. Karena mungkin detik ini adalah satu momen emas di sepak bola Indonesia. Kita nggak pernah lolos sampai ke putaran segini menuju Piala Dunia. Jadi mudah-mudahan doa kita didengar semua, kita main di Piala Dunia. Coach PK juga bisa bekerja dengan baik, pemain semua fit dan penonton semua bersatu buat lihat Indonesia main di Piala Dunia. Oke, Bung Ropan, Alam, Siap. Terima kasih untuk malam hari ini kita memberikan aura yang positif buat timnas, juga buat netizen, semua pecinta sepak bola di tanah air. Kita dukung timnas apapun itu. Mau main tandang, mau main kandang, kita dukung timnas. All out ya. All out. Oke, terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi minggu depan hanya di Sportcast Nusantara TV. Selamat malam.